Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jenny Okta Fitriani dengan NIM 244201432. Saya adalah mahasiswi semester 4 Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori pembelajaran perilaku classical conditioning dalam memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi, teori pembelajaran perilaku classical conditioning ini adalah proses belajar di mana seseorang atau makhluk hidup itu menghubungkan antara dua rangsangan, yaitu stimulus, sehingga pada akhirnya menghasilkan respon otomatis. Nah, teori ini tuh juga pertama kali dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Jadi secara sederhananya itu awalnya ada stimulus netral yang tidak menimbulkan respon apapun itu, namun setelah stimulus itu berulang kali dipasangkan dengan stimulus lainnya yang secara alami menimbulkan respon, maka stimulus netral itu akhirnya ikut memunculkan respon yang sama. Jadi pada intinya kita itu belajar karena kebiasaan dan juga pengulangan sampai pada akhirnya responnya itu muncul secara otomatis tanpa kita sadari. Contoh kecilnya itu seperti kita yang sering mendengar nada notifikasi HP tertentu dan tiap bunyi itu kan biasanya ada chat penting atau dari orang tertentu. Awalnya kita mendengar itu tuh biasa saja, tapi karena sering terjadi dan kita sering mendengarkan, lama-kelamaan setiap dengar bunyi itu kita langsung merasa deg-degan atau langsung buru-buru untuk mengecek HP. Untuk mengecek HP kita. Terus yang selanjutnya ada konsep dasar classical conditioning. Yang pertama itu ada unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus itu adalah rangsangan yang dari awal memang sudah bisa bikin reaksi secara otomatis tanpa perlu belajar dulu. Jadi ini tuh sifatnya alami. Contohnya tuh seperti suntikan itu dari awal memang bisa bikin sakit tapi perlu belajar dulu. Jadi ini rangsangan alami yang langsung bikin reaksi kita tuh muncul seperti rasa sakit itu. Nah, yang kedua itu ada unconditioned response. Nah, itu tuh reaksi alami yang sering muncul karena unconditioned stimulus tadi. Nah, respon ini tuh juga nggak dibuat-buat dan itu langsung terjadi. Contohnya tuh seperti takut atau tegang saat disuntik. Itu respon alami karena rasa sakit tadi. Jadi wajar kalau kita itu langsung ngerasa sakit. Nah, yang ketiga itu ada conditioned stimulus. Nah, itu tuh awalnya cuma rangsangan biasa atau netral, nggak ada efek apapun. Tapi karena sering dipasangkan dengan unconditioned stimulus, lama-lama jadi punya makna dan bisa bikin reaksi juga. Contohnya tuh seperti lihat perawat ataupun ruang klinik. Nah, awalnya kan biasa saja, nggak ada efek apapun. Tapi karena hal itu tuh sering dikaitkan sama suntikan ataupun hal yang lainnya, lama-lama jadi punya arti tersendiri. Yang keempat itu ada conditioned response. Nah, conditioned response itu reaksi yang muncul karena conditioned stimulusnya itu setelah kita terbiasa mengaitkan tadi, jadi ini hasil dari proses belajar itu. Contohnya tuh akhirnya kita nih jadi nggak takut. Kita nih jadi takut cuman karena lihat perawat ataupun masuk ke ruang klinik. Nah, walaupun belum disuntik, ini respon yang muncul karena sudah terjadi dan juga udah terbiasa dari hasil belajar kita itu. Selanjutnya ada proses terjadinya classical conditioning. Nah, itu tuh ada 3 proses, yaitu ada sebelum, selama, dan juga setelah. Nah, sebelum conditioning ini awalnya makanan memang
sudah bisa bikin anjing ini keluar air liur. Sedangkan bunyi bel itu masih biasa saja, nggak ada pengaruh sama sekali. Nah, selama conditioning ini, terus bel itu dibunyikan barengan terus sama makanan karena sering terjadi. Nah, jadi anjing ini mulai terbiasa dan mulai mengikuti bunyi bel sama dengan makanannya. Terus ada setelah conditioning ini, akhirnya walaupun cuman bunyi bel aja, anjing itu sudah langsung keluar air liur, padahal makanannya itu nggak ada karena eh, karena dia tuh sudah sering mendengar dan juga mengikuti bunyi bel sama aja dengan makanannya. Terus selanjutnya ada prinsip dalam classical conditioning. Yang pertama itu ada generalisasi. Nah, jadi generalisasi itu saat kita ngasih respon yang sama ke hal yang mirip, ke hal lain yang mirip. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa dengan satu stimulus, terus ada yang mirip, kita tetap bereaksi sama. Seperti takut sama satu anjing, jadi kita juga ikut takut sama anjing yang lainnya yang mirip sama anjing tersebut. Terus yang kedua ada diskriminasi. Diskriminasi itu kebalikannya, yaitu kita bisa bedain mana yang harus direspon dan juga mana yang harus nggak direspon. Jadi nggak semua hal yang mirip itu kita respon. Contohnya seperti cuma takut sama anjing galak tapi nggak takut sama anjing yang jinak. Yang ketiga ada extinction atau kepunahan. Extinction itu kondisi di mana respon yang sudah dipelajari lama-lama tuh hilang. Ini terjadi kalau stimulusnya itu terus muncul tapi nggak diikuti lagi sama hal yang biasanya. Contohnya tuh seperti bunyi bel, tapi nggak pernah ada makanan lagi. Lama-lama anjing kan nggak memunculkan reaksi apapun lagi gitu. Terus yang selanjutnya ada desensitisasi sistematis. Yang pertama itu ada desensitasi sistematis. Ini adalah teknik yang menggunakan prinsip classical conditioning untuk mengurangi kecemasan dengan cara mengaitkan situasi dengan menakutkan dengan kondisi yang relaksasi. Jadi yang awalnya itu kita takut sama sesuatu, pelan-pelan kita latih supaya jadi lebih tenang dengan cara dikaitkan sama kondisi rileks. Terus prosesnya itu juga dilakukan secara bertahap, bisa melalui teknik pernapasan atau membayangkan sesuatu atau suasana yang menenangkan. Jadi pada intinya proses ini tuh dilakukan secara bertahap supaya kita itu pelan-pelan mulai terbiasa. Jadi rasa takutnya tuh nggak langsung muncul besar gitu loh. Jadi lama-lama kita rasa takut itu makin berkurang. Baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.